Arti fakultas itu apa? Ya, fakultas kalau dalam bahasa Inggris namanya faculty ya. Faculty itu maksudnya pintar, ya, intelijen, pintar. Hari kedua kegiatan Dinus Insight 2023 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dilaksanakan pada Selasa 5 September di lapangan Mangga 2. Pada sesi kali ini, FEB Udinus memperkenalkan para dosen dan tenaga pendidik yang ada di FEB kepada mahasiswa baru. Satu persatu dosen dipersilahkan naik ke atas panggung dan diperkenalkan oleh Dekan FEB, Profesor Vincent Didik Wit Arianto. Meski formal, suasana tampak cair ketika para dosen menyebut nama mereka satu persatu. Sesekali Profesor Vincent pun melempar candaan yang membuat para dosen dan ratusan maba tertawa. Suasana hangat penuh kekeluargaan pun tampak terlihat pada acara ini. Tak hanya dosen, para tenaga pendidik FEB pun dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Mereka juga turut memperkenalkan diri masing-masing. Teknik ini mempunyai peranan penting di dalam kampus. Mereka nantinya melaksanakan administrasi, pengelolaan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses perkuliahan para mahasiswa. Para dosen dan teknik selanjutnya foto bersama di atas panggung dengan senyum gembira penuh keceriaan. Seorang mahasiswa. Sesi selanjutnya, mahasiswa baru mendapatkan pengarahan dari salah satu guru besar di FEB, yakni Profesor Dr. Dwiarso Utomo. Pada kegiatan itu, seluruh maba diminta untuk lebih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan menumbuhkan sikap kemandirian. Dalam paparannya, Profesor Dwiarso menegaskan bahwa lingkup mahasiswa secara keseluruhan sudah berbeda dengan siswa, baik dalam segi kemandirian maupun keaktifan. Kemudian kegiatan akademis, dan semua kegiatan yang ada di sekolah, kalian betul-betul dibimbing dan dibina secara dekat oleh para guru. Profesor Dwiarso juga meminta mahasiswa untuk aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan sesuai minat, mengingat banyaknya pilihan kegiatan yang bisa diikuti. Dengan mengikuti kegiatan kemahasiswaan, banyak hal yang bisa dipelajari, seperti belajar berorganisasi dan kepemimpinan. Tidak lagi ada bimbingan seperti seorang guru. Jadi betul-betul saudara mandiri. Hal senada disampaikan Dekan FEB Udinus Profesor Vincent Didik Wit Arianto, usai memperkenalkan para dosen dan tendik FEB. Profesor Vincent mengatakan, mahasiswa baru harus segera beradaptasi di lingkungan kampus. Selain itu, dosen FEB juga memiliki strategi dan treatment khusus untuk maba agar nantinya cepat beradaptasi dan bisa berprestasi di Udinus. Masih agak sulit itu transisi dari SMA menjadi mahasiswa itu memang kadang harus lebih diperhatikan oleh para dosen. Makanya di tempat kami yang ditempatkan di semester awal untuk membimbing maba itu, mahasiswa baru itu justru mah dosen senior itu, jangan dikasihkan dosen-dosen yang muda. Kami ya, saya juga mengajar yang muda-muda maba itu, yang mahasiswa baru, karena masa-masa transisi itu kan kritis ya. Kalau menjadi mahasiswa itu kan lebih ke autonomous learning ya, mereka kan didorong menjadi mandiri ya dalam tadi mendapatkan knowledge, kan bisa dari sumber manapun, diberi tugas dan sebagainya, supaya tidak kaget, supaya tidak hanya mengandalkan guru atau dosennya gitu. Prof. Vincent menambahkan, dalam perkuliahan nantinya ada metode Outcome Based Education atau OBE. OBE yakni kurikulum yang berfokus pada pencapaian pembelajaran, di mana pendidikan tidak hanya berpusat pada materi yang harus diselesaikan, namun juga outcome. Perkuliahan itu sekarang ini kami memakai model atau memakai kurikulum berbasis OBE. OBE itu Outcome Based Education. Jadi semua nanti misalnya mahasiswa juga misalnya diimbau melakukan mini project ya, case atau studi kasus, atau juga yang terkait dengan misalnya proyek yang dikerjakan bersama. Jadi tidak melulu teori ya, dan dosen itu semestinya lebih sebagai fasilitator ya,
bukan menjadi kayak narasumber atau semua, karena sekarang ini kan berbeda ya. Sekarang ini informasi, knowledge itu kan bisa didapat dari manapun ya, dari sumber-sumber internet, jurnal-jurnal yang ditayangkan di internet, kemudian juga pengetahuan-pengetahuan yang lain yang ada di internet, dan itu kan juga menjadi, justru dosen itu harusnya memanfaatkan itu ya, memanfaatkan itu untuk memberi tantangan kepada mahasiswanya. Misalnya lakukan critical review ya, review yang kritis tentang apa yang ditayangkan di internet ya, terus misalnya nanti dibahas di dalam kelas dan sebagainya. Jadi dosen itu seharusnya memang kami arahkan tidak lagi sebagai single atau sebagai ownership of knowledge ya, sebagai sumber pengetahuan satu-satunya begitu ya, harus berani menempatkan, rela menjadi fasilitator teman-teman, karena teman-teman mahasiswa itu kan juga, mereka juga harusnya dikembangkan talentanya, bukan menjadi pembebek ya. Kedepan, tantangan semakin kompleks. Mahasiswa FEB tak hanya belajar ekonomi saja, karena kondisi sekarang mengharuskan mahasiswa belajar ilmu lain, seperti komputer dan bahasa asing. Untuk itu, FEB meramu dengan berbagai pengetahuan selain ilmu ekonomi. Bahkan 30% perkuliahan memakai ilmu IT. Khususnya akuntansi dan manajemen itu tidak bisa lagi semata-mata hanya belajar ilmu itu saja, tapi kondisi sekarang itu mengharuskan ya mereka juga harus tahu, punya knowledge terhadap komputer, punya knowledge terhadap bahasa asing, begitu ya. Itulah yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi di tempat kami di FEB ini juga kami ramu dengan berbagai pengetahuan selain ilmu ekonomi sendiri, karena juga kami bahkan sampai 30% itu kami juga memakai ilmu-ilmu IT ya, komputer dalam hal ini ya, karena itu kita nggak bisa lepas dari itu ya, keniscayaan ya. Sekarang ini kita bekerja kan semua ada pakai itu, dan profesi-profesi baru itu kan muncul di samping profesi lama juga bisa jadi nanti punah ya. Profesi-profesi baru misalnya sekarang ini data analis, konten analis ya, atau big data marketing misalnya. Jadi kalau dulu itu orang marketing itu kalau survei ya, mau buka pabrik, menjual mobil baru di Semarang misalnya, itu kan harus mengedarkan besoknya. Sekarang cukup pakai analisis dari big data saja sudah tahu dan cepat ya, karena semua orang itu cenderung punya kecenderungan untuk mempublikasikan kalau dia makan, dia beli mobil, beli motor dan sebagainya kan di media sosial gitu ya, masing-masing. Nah itu jadi kita lebih mudah untuk mendapatkan informasi itu untuk sebagai sarana untuk pengambilan keputusan. Saya kira itu ya. Sementara itu di tempat lain diadakan Dinus Expo yang bertempat di lapangan bola voli Kompleks Udinus. Sebanyak 78 stand Ormawa dan UKM terlihat di sini. Acara ini bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa baru dengan puluhan UKM dan Ormawa, sekaligus sebagai wadah promosi. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Udinus Dr. Kusni Ingsi turut membuka acara Dinus Expo 2023 secara simbolis dengan pemukulan gong. Menurutnya, Dinus Expo perlu digelar secara luring setelah 3 tahun tak dilaksanakan karena pandemi. Ya, ini adalah rangkaian dari Expo kita yang 3 hari ini, dimulai dari Dinus Insight kemarin, pelantikan, kemudian hari ini kita Expo adik-adik dari 78 organisasi mahasiswa. Kenapa ini kita lakukan? Ya karena sudah 3 tahun kita tidak kegiatan Expo ini untuk Ormawa. Mereka mencarinya ya secara online, maka hari ini semoga adik-adik bisa memanfaatkan dengan lebih baik gitu.
Ya, harapan saya mereka itu bisa mendapatkan teman ya, anggota yang baru sehingga semua organisasinya mereka nanti akan tumbuh berkembang dan semakin tambah banyak. Mahasiswa baru FEB tampak antusias dengan expo ini. Mereka pun mulai menentukan organisasi apa yang akan dipilih. Menurut aku kesannya itu seru banget, apalagi bisa kenalan sama teman-teman yang lain juga, bisa ketemu sama teman-teman yang lain juga. Seru sih Kak, bisa akrab sama dari berbagai pulau gitu kan, berbagai daerah. Aku niatnya mau join ke paduan suara. Kalau aku sih masih belum ada pandangan Kak. Semoga bisa ngikutin organisasi yang aku masukin dengan baik, terus habis itu bisa nambah temen juga, Bisa kenalan sama kakak-kakaknya. Dengan adanya acara pengenalan Ormawa ini, diharapkan mahasiswa baru bisa mengikuti organisasi sesuai minat dan bakat yang tak hanya aktif di perkuliahan, namun juga aktif berorganisasi di luar perkuliahan.